Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sekarang kita akan, membahas mengenai soal asistensi terkait jurnal khusus, buku besar pembantu utang, dan juga berdasarkan soal yang udah Kak kirim minggu lalu ya, guys. Nah, langsung aja. Pertama, tanggal 1 Februari itu katanya dibeli barang dagang dari PT ABC sebesar 2 juta dengan syarat 2/10 dan per 30. Nah, karena syarat ini kita tentu tahu kalau ini adalah pembelian barang dagang secara kredit kan ya. Nah, karena dia secara kredit, makanya kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Nah, kita catat, ini kebetulan udah kakak isi semuanya nih, udah kakak cari, jadi kita tinggal bahas aja lagi ya guys. Oke? Jadi kita masukkanlah ke dalam jurnal pembelian yaitu tanggal 1 Februari, dan keterangannya itu kita tulis pembelian barang dagang kepada PT ABC sebesar 2 juta, kita masukkan ke dalam kolom pembelian sebesar 2 juta, dan kita masukkan juga ke dalam kolom utang dagang sebesar 2 juta. Oke. Nah, karena terjadi pembelian barang dagang secara kredit yang mana artinya adalah utang, maka kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang PT ABC. Oke. Pada PT ABC ini harusnya itu tanggal 1 ya. Typo nih tanggal 1. Oke, salah. Oke, tanggal 1. Nah, referensinya itu kita bikin PJ01. Anggaplah perusahaan ini menggunakan kode PJ01 untuk menggambarkan jurnal pembelian, yang mana PJ ini kepanjangannya itu purchase journal ya, 01, berarti dia tuh di halaman pertama. Oke, kita kredit sebesar 2 juta, dan kita berarti saldonya juga sebesar 2 juta kan. Oke, lanjut, katanya tanggal 2 Februari, oh ya, karena kita udah masukkan ke dalam buku besar pembantu utang, maka di jurnal pembelian ini kita checklist ya guys, kita checklist di bagian referensinya. Oke, lanjut ke tanggal 2 Februari. Katanya diterima faktur penagihan dari Tiki untuk pengiriman barang yang dibeli dari PT ABC sebesar 100.000. Nah, karena dia membayar ongkos angkut pembelian, otomatis kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas kita catat tanggal 2 Februari, keterangannya kita bikin beban angkut pembelian. Lalu kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi, yang mana nama akunnya adalah beban angkut pembelian sebesar 100.000, dan juga kita kredit kas sebesar 100.000. Nah, karena seperti yang kita tahu juga, kalau misalkan akun itu tuh masuk ke dalam kolom serba-serbi, maka itu langsung kita pindahkan ke dalam buku besar umum ya. Kecuali kalau misalkan dia kayak nih pembelian gitu kan. Pembelian ini kita harus nunggu sampai berakhirnya periode dulu baru bisa kita pindahkan ke buku besar umum gitu. Nah, karena dia adalah akun serba-serbi, maka kita langsung masukkan ke dalam buku besar umum. Beban kita cari beban angkut pembelian. Ini kita masukkan tanggalnya tanggal 2 Februari. Referensinya adalah CPJ01. Anggaplah perusahaan itu tuh menggunakan kode CPJ01 untuk menggambarkan jurnal pengeluaran kas, yang mana di CPJ ini adalah cash payment journal. 01 itu adalah dia tuh berada di halaman pertama ya guys. Nah, kita debit sebesar 100.000, jadi saldonya adalah sebesar 100.000. Oke, karena udah kita posting ke dalam buku besar, maka di jurnal pengeluaran kas itu langsung kita bikin nomor akunnya, nomor akun dari beban angkut pembelian, yaitu nomornya adalah 504. Nah, ini harusnya nggak guna sih di checklist apa enggak, tapi ya udah lah ya. Oke, karena dia di checklist ini buat yang kalau misalnya kita pindahkan ke buku besar pembantu utang, itu baru kita checklist. Nah, ini ada kesalahannya guys. Oke, bentar kita hapus dulu. Oke, tapi lagi. Oke, kita lanjut ke tanggal 3 Februari. Katanya di sini mengembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT ABC karena rusak sebesar 200.000. Nah, ini artinya adalah telah terjadi retur pembelian. Nah, karena retur pembelian itu nggak masuk ke dalam kriteria dari jurnal pembelian ataupun jurnal pengeluaran kas, maka kita masukkan ke dalam jurnal umum.
Nah, kita catat ke dalam jurnal umum tanggal 3 Februari, kita debit utang dagang, dan juga kita kredit retur pembelian. Nah, kita debit sebesar 200.000 dan juga di debit 200.000, di kredit pun juga 200.000. Oke, lanjut ke transaksi nomor 4, yaitu pada tanggal 10 Februari dibayar utang kepada PT ABC dengan cek nomor 1897. Oke, karena dia membayar utang, makanya masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas kita catatlah tanggal 10 Februari. Tanggal 10 Februari, di keterangan yang kita bikin pembayaran utang ke PT ABC, itu sebesar 1.800.000. Kenapa 1.800.000? Karena telah terjadi retur pembelian ya. Karena retur pembelian itu otomatis utang kita kepada PT ABC berkurang sebesar 200.000. Oke, karena kurang 200.000, jadi di sini kita masukkanlah sebesar 1.800.000, yaitu dari 2 juta dikurangi dengan 200.000. Oke, kita masukkanlah ke kolom utang dagang sebesar 1.800.000, lalu kita kredit sebesar kita kredit kas sama potongan pembeliannya. Nah, karena kenapa dia kita tambahkan ke dalam akun potongan pembelian? Karena dia tuh membayarnya tuh masih dalam jangka waktu 10 hari. Yang mana di sini syaratnya adalah 2/10/30, yang artinya perusahaan tersebut akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika dia membayar dalam jangka waktu 10 hari pertama. Nah, ini kan dia udah bayar nih tanggal 10. Makanya dia dapat potongan pembelian sebesar 2%. Jadi kita hitung dulu berapa potongan pembeliannya, yaitu 2% dikali dengan 1.800.000, dapatlah hasilnya sebesar 36.000, yang mana artinya perusahaan tersebut mendapatkan potongan pembelian sebesar 36.000. Nah, otomatis kas yang harus kita bayarkan adalah sebesar 1.800.000 dikurangi dengan 36.000, yaitu 1.764. Nah, kita kredit juga kas sebesar 1.764. Oke, kita lanjut ke, oh ya, ini kita masukkan dulu ke dalam buku besar pembantu ya, buku besar pembantu utang. Oh iya, yang di jurnal umum tadi itu juga kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang ya, guys. Nah, di situ kan tadi utangnya kita debit ya sebesar 200.000. Sini bentar aku liatin ya. Ini sebesar 200.000. Nah, makanya di buku besar pembantu utang kita debit 200.000, dan juga di buku besar di jurnal pengeluaran kas itu juga kita debit sebesar 1.800.000 karena kita membayar utang. Oke. Lanjut ke tanggal 12. Katanya di sini dibeli bahan habis pakai kantor dari Toko Indah seharga 1.800.000 dengan syarat 2/10/30. Nah, karena dia adalah pembelian secara kredit, maka kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Di jurnal pembelian itu kita masukkan tanggal 12 Februari dengan keterangannya adalah pembelian bahan baku ke Toko Indah. Lalu kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi karena kita ini bukan melakukan pembelian atas persediaan barang dagang, tapi kita melakukan pembelian atas bahan habis pakai untuk kantor. Makanya kita pakai kolom serba-serbi. Oke. Kita masukkan sebesar 1.800.000 dan kita kredit juga utang dagang sebesar 1.800.000. Oke. Nah, itu juga kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang Toko Indah ini. Kredit tanggal 12 Februari itu sebesar 1.800.000, yang mana jadinya saldo kita juga adalah sebesar 1.800.000. Lalu lanjut tanggal 15 Februari, katanya dibeli barang dagang dari PT Agung sebesar 3.600.000 dengan tunai. Nah, karena dia adalah pembelian barang dagang secara tunai, otomatis kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas tanggal 15 Februari. Tanggal 15 Februari kita masukkan keterangannya adalah pembelian barang dagang ke PT Agung sebesar 3.600.000. Oke, lanjut ke pembelian tanggal lanjut ke tanggal 16. Katanya di sini dibeli barang dagang dari PT Jaya Abadi seharga 4.800.000 dengan syarat 3/10/30. Nah, ini artinya juga pembelian secara kredit ya. Makanya kita masukkan ke dalam jurnal pembelian.
tanggal 16. Nah, kita masukkan di sini tanggal 16 Februari dengan keterangannya adalah pembelian barang dagang PT Jaya Abadi itu sebesar 4.800.000, kita masukkan ke dalam kolom pembelian sebesar 4.800.000 dan juga kita masukkan ke dalam kolom kredit untuk akun utang dagang sebesar 4.800.000. Oke. Nah, lanjut ke tanggal 18 Februari. Katanya diterima faktur penagihan dari Tiki untuk ongkos angkut pembelian barang dagang tanggal 15 hingga tanggal 16 sebesar 300.000. Oke. Nah, karena dia membayar beban angkut pembelian, makanya kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 18 ya, tanggal 18. Kita masukkan keterangannya adalah beban angkut pembelian. Kayak kita masukkan juga ke dalam kolom serba-serbi, yaitu beban akun pembelian sebesar 300.000 dan juga kita kredit kas sebesar 300.000. Oke. Nah, lanjut ke tanggal 20. Katanya di sini dibayar biaya iklan sebesar 1.200.000 dengan cek nomor 1.899. Lalu perusahaan juga membayar sewa ruangan untuk bulan Februari sebesar 500.000 dan juga membayar beban serba-serbi sebesar 150.000. Nah, karena dia di sini semuanya tuh mengeluarkan kas, makanya kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, kita bikin pertama adalah untuk biaya iklan. Ke dalam kolom serba-serbi, beban iklan kita debit sebesar 1.200.000 dan kita kredit kas sebesar 1.200.000. Lalu juga kita debit beban sewa sebesar 500 dan juga kita kredit sebesar 500. Lalu selanjutnya kita juga debit akun beban serba-serbi sebesar 150.000 dan juga kita kredit kas sebesar 150.000. Oke, kita lanjut ke tanggal 23. Katanya di sini dibayar utang kepada Toko Indah atas pembelian yang dilakukan pada tanggal 12 Februari. Ya, pada tanggal 12 Februari. Nah, karena dia membayar utang, otomatis kita letakkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas ini kita catatlah keterangan membayar utang kepada Toko Indah dan juga kita debit sebesar 1.800.000 dan juga kita kredit kas sebesar 1.800.000. Ini dia nggak dapat diskon ya guys, karena udah lewat dari 10 hari. Dari tanggal 12 ke tanggal 23 itu udah lebih ya dari 10 hari. Oke, karena udah terjadi pembayaran utang, kita masukkan juga ke dalam buku besar pembantu utang. Jadi tanggal 23 ini kita debit utang dari Toko Indah sebesar 7.800.000, otomatis saldonya adalah 0 ya, karena sebelumnya itu karena kita membayar utang ya, makanya saldonya itu berkurang jadi 0. Oke, lanjut tanggal 24. Katanya di sini dibeli barang dagang dari PT Jaya Abadi seharga 6 juta dengan syarat 3/10 N/30. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan transaksi ini adalah transaksi pembelian kredit ya guys. Makanya kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Tanggal 24 Februari dengan keterangannya adalah pembelian barang dagang ke PT Jaya Abadi. Oke, kita masukkan ke dalam kolom pembelian yaitu sebesar 6 juta dan juga kita kredit utang dagang sebesar 6 juta. Oke. Nah, lalu karena muncul nih satu toko lagi kita berutang gitu kan, makanya di buku besar pembantu utang kita tambah lagi satu. Oh ya, sebelumnya dia udah ada ya, PT Jaya Abadi tanggal 16. Oh ya, lupa Kak bilang. Nah, tanggal 16 ini kita catat, kita masukkan juga ke buku besar pembantu utang. Tanggal 16 Februari, referensinya adalah PJ01. Jadi PJ01 ini adalah kode yang digunakan perusahaan untuk menggambarkan jurnal pembelian. Ya udah, seperti yang aku bilang tadi sebelumnya. Oke. Kita kredit pada tanggal 16 ini sebesar 4.800.000 di sini 4.800.000, lalu saldonya juga 4.800.000. Lalu tadi seperti yang seperti aku sampaikan juga tanggal 24 Februari itu katanya dibeli lagi barang dagang ke PT Jaya Abadi. Jadi tambah lagi tuh kreditnya, kita tambah lagi di kredit sebesar 6 juta. Jadinya saldo dari PT Jaya Abadi sekarang adalah sebesar 10.800.000 saldo utangnya. Oke.
Nah, lanjut tanggal 25. Katanya di sini diterima faktur penagihan dari Tiki untuk ongkos angkut barang yang dibeli tanggal 24 Februari sebesar 300.000. Oke, karena kita bayar beban angkut pembelian ya, makanya kita masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita catat beban angkut pembelian tanggal 25, keterangannya kita tambahkan membayar beban angkut pembelian. Nah, dia itu masuk ke dalam akun serba-serbi ya guys, karena bukan bagian dari pembelian dan juga bukan dari bagian utang dagang. Oke, kita tambahkan ke dalam kolom serba-serbi akun beban angkut pembelian sebesar 300.000 dan juga kita kredit kas sebesar 300.000. Oke, lanjut tanggal 26. Katanya di sini dikembalikan sebagian barang yang dibeli tanggal 24 Februari dari PT Jaya Abadi karena rusak sebesar 1 juta. Nah, karena dia bilang tuh dikembalikan sebagian barang, otomatis ini adalah yang terpengaruh adalah akun retur pembelian. Karena akun retur pembelian itu nggak bagian dari jurnal pembelian dan bukan bagian juga dari jurnal pengeluaran kas, makanya kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, di jurnal umum kita debit utang dagang dan juga kita kredit retur pembelian sebesar 1 juta. Oke. Gak lupa juga kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang tanggal 26 Februari. Kita debit utang sebesar 1 juta sehingga saldo yang tersisa saat ini adalah 9.800.000. 9.800.000 ini dapatnya dari 10.800.000 dikurangi dengan 1 juta ini tadi. Makanya dapat 9.800.000. Oke, lanjut ke tanggal 27 Februari. Katanya di sini dibayar gaji untuk bulan Februari sebesar 5 juta. Nah, karena dia membayarnya tuh secara tunai, makanya kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, di jurnal pengeluaran kas kita masukkan tanggal 27 Februari dengan keterangan membayar gaji dan juga kita debit akun pada kolom serba-serbi yaitu akun beban gaji sebesar 5 juta dan juga kita kredit kas sebesar 5 juta. Oke. Nah, karena semua transaksi udah kita masukkan ke dalam jurnal, lalu kita akan dan juga sebagian dari akun pun juga udah kita posting ya ke buku besar pembantu utang maupun buku besar umum. Contohnya kayak ini beban iklan, beban angkut pembelian, beban sewa, beban serba-serbi, beban angkut pembelian lagi tuh sama beban gaji ini karena yang di akun serba-serbi di kolom serba-serbi ini langsung kita pindahin ya guys ke buku besar umum. Yang sedangkan untuk akun pembelian, akun utang dagang, akun kas, terus akun potongan pembelian ini kita posting ke buku besarnya itu pada saat akhir periode gitu. Jadi emang benar-benar jumlahnya aja yang kita posting ke buku besar gitu. Oke. Nah, kita jumlahkan yang bagian pembelian. Jadi setelah kita jumlahkan, total pembelian pada akun jurnal pengeluaran kas adalah sebesar 3.600.000. Lalu pada utang dagang sebesar 3.600.000 juga. Lalu kasnya sebesar 14.714.000. Lalu untuk potongan pembelian sebesar 36.000. Nah, di jurnal pembelian pun juga gitu kita jumlahkan semuanya. Dapatlah pembelian saldo pembelian pada jurnal pembelian adalah sebesar 12.800.000 dan juga saldo utang dagang pada jurnal pembelian adalah sebesar 14.600.000. Oke, kita posting ke buku besar umum. Posting buku besar umum ini di perusahaan dagang ini sama aja ya, sama kayak kita ngeposting ke buku besar umum saat di perusahaan jasa dulu. Bedanya kalau di buku besar umum ini kita yang kita pindahkan itu adalah total dari masing-masing akun yang ada pada jurnal khusus karena kan tujuan dari jurnal khusus ini adalah mempermudah kita dalam memposting ke buku besar umum kan. Oke, jadi misalnya nih kayak pembelian pada jurnal pembelian ini kan totalnya sebesar 12.800.000. Itu langsung kita pindahkan ke buku besar umum bagian pembelian. Mana dia ya? Ke bagian pembelian ini. Jadi kan dia mempostingnya itu tanggal 28 Februari ya. Anggap aja Februari itu, tanggal 28 Februari itu adalah akhir periode. Nah, kita pindahkan jumlah dari saldo pembelian pada jurnal pembelian
keterangannya kita bikin di sini saldo jurnal pembelian. Jangan lupa juga bikin referensinya itu PJ01. Kita debit sebesar 12.800.000 dan juga saldonya otomatis adalah sebesar 12.800.000. Nah, begitu juga dengan akun-akun yang lainnya. Totalnya aja yang kita pindahin. Nah, setelah kita memindahkan seluruh total itu tadi dan juga di jurnal umum jangan lupa juga kita pindahkan ya. Nah, setelah kita memposting semua akun ke dalam buku besar umum, nah maka oh iya, aku mintanya juga cuma sampai buku besar umum ya. Berarti ini udah selesai nih. Oke, karena udah selesai, kita lihat nih di utang dagangnya di bagian akun utang dagang ini saldo terakhirnya adalah sebesar 9.800.000. Kita lihat juga di buku besar pembantu utang, karena saldo dari PT ABC udah habis, 0. Toko Indah pun juga 0, dan juga PT Jaya Abadi tersisa 9.800.000. Kalau misalnya kita totalkan ketiganya ini, maka hasilnya adalah sebesar 9.800.000. Nah, 9.800.000 total dari ketiga saldo dari masing-masing toko ini harus sama dengan saldo yang ada pada buku besar umum pada buku besar umum. Nah, di sini kan sama tuh, sama-sama 9.800.000 dan juga harus sama total yang ada di daftar utang. Di daftar utang pun juga 9.800.000 kan, karena yang lain-lain itu kan kita udah bayar utangnya. Tersisa utang dari PT Jaya Abadi sebesar 9.800.000. Tuh. Gitu ya. Di buku besar umum ini kan cuma ringkasan aja ya, ringkasan dari masing-masing jurnal khusus dan juga di jurnal umum. Sedangkan buku besar pembantu utang ini memberikan rincian dari akun utang dagang yang ada pada buku besar umum. Tuh. Di buku besar pembantu utang ini dijabarkanlah utang kita ke siapa aja gitu dan berapa saldo dari masing-masing saldo utang kita ke masing-masing pemasok gitu. Jadi jelas gimana utang kita, terus kapan kita bayar, kapan kita berutang itu jelas di buku besar pembantu utang gitu. Dan daftar utang ini adalah ringkasan dari buku besar pembantu utang gitu. Nah, oke. Dan sekian sih pembahasan soal kita pada hari ini. Oke, kalau misalkan dari adik-adik ada yang mau ditanyakan, silakan di chat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.